Hai guys, kali ini aku ingin nunjukin step by step gimana caranya bikin dan nyusun buku cerita mini pop-up yang berjudul Rumah Untuk Kita ini. Nah, pop-up ini berisi tentang betapa pentingnya peran hutan dan pohonnya, juga bagaimana hutan tidak bisa digantikan oleh kebun sawit. Nah, aku bikin cerita dan ilustrasi singkat ini, harapannya bisa teman-teman jadiin alat peraga edukasi, diceritain ke adik, ke anak, atau mungkin jadi koleksi aja. Oke deh, tanpa panjang lebar, let's get crafty. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman perlu nyiapin alat dan bahan yang aku tulis di video ya. Dan pastikan juga teman-teman udah download dan print template-nya yang bisa dicek di website aku, www.treswaluya.com. Yuk kita mulai dari bikin covernya. Pertama-tama teman-teman perlu siapin scrolling tool. Nah, ini bisa diganti pakai pulpen bekas yang udah nggak ada tintanya. Jadi ini fungsinya untuk ngasih tanda lipat. Nah, tanda lipatnya kalian bisa ngikutin garis putus-putus yang ada segitiganya ini. Ditarik aja sampai membekas. Selanjutnya aku pakai cutter dan penggaris untuk motong bagian-bagian yang lurus dan panjang supaya rapi. Nah, untuk gunting aku pakai untuk bagian-bagian kecil dan bagian yang detail atau yang meliuk-liuk. Setelah terpotong, tinggal lipat deh ngikutin garis yang udah kita bikin tadi. Aku di sini pakai bantuan bone folder buat ngelipatnya, ngeratain lipatannya. Kalian bisa pakai sendok atau stik es krim bekas, yang penting tumpul dan bisa ngeratain lipatan. Selanjutnya kita bikin page 1. Nah, teman-teman ambil lembar 2, 3, sama 4 yang ada tulisan page 1-nya. Dan kasih garis lipat seperti yang kita lakukan pada cover tadi. Termasuk pada bagian pop-up-nya jangan sampai ada yang kelewat, kita kasih garis lipat mengikuti garis putus-putus. Selanjutnya kita potong pakai cutter. Ini termasuk bagian kecilnya ya. Di sini aku juga pakai cutter untuk bagian yang melengkung dan kecil tersebut. Teman-teman bisa ikutin pelan-pelan aja, hati-hati. Yang penting rapi. Dan jangan lupa juga buat potong garis putih yang ada di halaman kayak di video aku. Setelah itu lipat dan sisihkan. Nah, untuk bagian pop-up-nya aku juga potong pakai cutter untuk bagian-bagian yang lurus. Sedangkan untuk bagian-bagian yang kecil dan detail, nanti kalian bisa lihat di video aku pakai gunting. Nah, aku potong jadi beberapa bagian kecil dulu supaya gampang potongnya. Lalu aku ikutin garis potong sesuai detail. Setelah semua partnya kegunting, lipat sesuai tanda yang kita bikin tadi. Kita lipat bolak-balik ya, ke depan ke belakang. Ini aku lakukan supaya pop-up-nya nanti pas disusun, buka tutupnya lebih luas. Selanjutnya kita tempel deh pop-up-nya. Nah, urutan nempelnya tinggal ngikutin abjad yang ada di part-part pop-up-nya. Seperti ini, bagian A, kita kasih lem,
lemnya pastiin supaya rata dan gak terlalu tebal supaya rapi. Terus sejajarin bentuknya, karena aku udah bikin bentuknya supaya pas, biar teman-teman lebih gampang. Selanjutnya part B, yang ini. Dia bakalan sejajar dan teman-teman tinggal ratain. Kemudian part C, sama-sama part C, teman-teman bisa lem di bagian dasarnya atau di bagian lidahnya, dipasin. Kemudian part D dan seterusnya. Nah, setelah tertempel, teman-teman bisa posisikan pop-up-nya seperti yang aku lakukan di video. Lalu masukkan bagian H ke garis lubang sebelah kiri. Ini lubang yang teman-teman tadi buat. Kita masukin. Terus kita lem dari belakang. Pastikan agak ditarik supaya bagian putihnya nggak kelihatan di depan. Nah, untuk bagian I, posisinya sebetulnya akan otomatis sesuai tempat lem saat keadaan terlipat. Jadi tinggal dikasih lem, lalu tinggal lipat pop-up-nya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian sebelahnya, yaitu bagian J. Page 1 kamu udah jadi. Kita sisihkan, kita lanjut ke page 2. Sama seperti tadi, diawali dengan beri garis lipat, lalu potong dengan cutter dan gunting. Setelah kepotong semua, bagian pull tabnya ini dilipat dan dilem sesuai instruksi yang tertulis. Baru ku gunting bersamaan, supaya bentuknya lebih sama dan rapi. Untuk gambarnya, teman-teman bisa lipat ke dalam aja dan gak perlu lipat bolak-balik kayak sebelumnya.
Nah, untuk nempelnya, teman-teman sejajarin bagian bawah sama ukuran frame yang ada di halaman, seperti yang aku lakukan di video. Nah, sebelum nempel bagian atas, masukin dulu pull tabnya ke garis lubang, baru kita lem bagian atasnya. Kita sangkutin seperti ini, lalu kita lem. Jadi kalau tampak depan, dia akan pas gambarnya, sesuai frame. Bisa diperhatikan sekali lagi, aku mengulangi hal yang sama untuk gambar sebelahnya. Oke, kita lanjut ke halaman terakhir yaitu page 3. Seperti biasa, pertama-tama kasih garis lipat dengan scoring tool. Nah, di sini bagian pop-up-nya selain garis yang lurus dari atas ke bawah, kalian perhatikan ada petunjuk untuk kasih garis diagonal dengan tanda garis putus warna putih di tengahnya. Nah, teman-teman tarik garis diagonal mengikuti garis putih tersebut sampai tengah lipatan aja. Lakukan untuk 3 garis lainnya. Setelah itu kita potong seperti biasa menggunakan cutter untuk base page-nya. Dan untuk bagian pop-up-nya tinggal gunting sesuai garis potong yang berwarna putih. Pelan-pelan aja, yang penting rapi. Setelah tergunting, tinggal lipat sesuai garis yang kalian tandain sebelumnya. Selanjutnya, untuk nempel pop-up, aku kasih lem di bagian kiri dulu, lalu diratain. Tempel pop-up dalam keadaan terlipat supaya lebih mudah. Nah, pastikan teman-teman sejajarkan bagian pop-up-nya dengan bidang warna putih, khususnya untuk garis tengah, garis lipat pop-up dan garis tengah
halaman itu harus sejajar, supaya ketika ditutup, ya bisa tertutup secara sempurna. Setelah itu, saatnya menempel bagian sebelah kanan. Aku kasih lem di bagian pop-up-nya. Seperti tadi, aku ratakan. Lalu aku tempel dalam keadaan terbuka. Jadi pop-up ini akan rata dengan base page-nya. Kemudian coba dilipat dan diratakan dengan bond folder. Sehingga kalau coba dibuka, dia akan terbuka sempurna. Terakhir kita susun pop-up-nya menjadi buku. Mulai dari cover, aku posisikan vertikal seperti ini agar lebih mudah. Jadi kita kasih lem di bagian lidah atau tab-nya. Kemudian tempelkan page 1 secara sejajar. Dan ulangi untuk halaman-halaman berikutnya. Tempelkan page 2 pada lidah page 1. Kemudian page 3 pada lidah page 2. Terakhir, tempelkan cover ke lidah page 3. Selain bagian lidahnya, aku kasih sedikit lem di bagian tengahnya. Lalu ratakan dengan bond folder. Selesai deh. Untuk finishing, buat teman-teman yang punya corner punch, bisa dipakai supaya tampilan bukunya lebih bagus. Buku cerita mini pop-up kalian udah jadi. Semoga suka dan see you next crafty.